konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Burmida Sahibul Fadilah Al-Muhtaram Ustadz Muhammad Diallo. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syarif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, mohon maaf ulun kadang menyambatkan ngaran-ngaran dian barataan, namun kadang mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan dian-dian semuanya. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita barataan selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam masjid yang mulia ini. Terlebih khusus ulun pribadi, alhamdulillah malam hari ini bisa pertama kali sampai ke Samuda untuk memberikan ceramah. Dulunya memang sampai ke Samuda, tapi hanya lewat hingga itu ke dermaga menyeberang sungai. Boleh lagi. Ada artinya yang bersinggah-singgah, namanya ini nggak beda. Nah, ada itu telepon nih, apabila aja ke Samuda, ada bukannya senang minta ini kita keluar juga. Jadi harap dimaklumi, tapi alhamdulillah belum kita terkejut ya. Timbul di undangan Samuda betul-betul. Kehendak disamping betul-betul jadi terparahkan. Nah ini harap ke Samuda, udah mau. Jauh terus. Alhamdulillah sampai dulu akhirnya. Jujur dasar menjurkan dari istirahat ya. Jadi dari habis Johor dari Banjarmasin. Habis Johor hanya dari Banjarmasin. Maghrib tadi ada di Kerengpangi di Hampaling. Maghrib perlu sembahyang kita kan wajib sembahyang. Kalau ada sembahyang situ mau ada mawai itu untuk situ tancap gas lagi ke sini. Alhamdulillah jalan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jalan lagi guring. Alhamdulillah, benar bersyukur Allah taala. Alhamdulillah, dan semuanya tentunya dengan
dan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka salawat dan salam selalu kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan semua pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini akan mengalami fase perubahan-perubahan. Awalnya kita ini kadada, lalu diadakan. Bahari adalah kita nih. Dada, samudera dada kita. Timbul bayar ada tahun 80 keluar, ada tahun 85, ada tahun 90, ada tahun 92. Kalau orang lagi ini tidak ada barangnya. Nah, bahari dada. Wayang ini ada. Nah, keberadaan kita di muka bumi ini akan mengalami fase-fase perubahan. Mulai kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Lemah loh ibarat dilahirkan Pak. Ada nama langsung buka lah keluar dari rumah. Ada. Keadaan lemah. Bergigi ada awak nak makan nasi, ada awak nasi itu dipiring, dipisah oleh umat kita, hanya kita kawan makan nasi berpiring, nasi berpisah. Nah di apa namanya diremikakan oleh umat kita, hanya kawan nago, dan kawan nasi berputing-puting itu kita makan, habis ketulangan anak-anak. Bergigi ada kawan mama bahari. Lama berarti kita pasti ada hikmahnya. Andaikan kian kakak nakto begigi, tak om bayangkan. Mulai lahir ia begigi, kita om bayangkan biar. Ya apa umumnya menyusui? Salah ukangnya pun umumnya. Amunnya kakak nakto ya akalnya ada tapi ada. Jadi kadang-kadang pilihnya mual kap bukannya lain tawanan Tuhan itu gagal saya kira ngarannya malah jujur ya gigi orang Tuhan ini cuma bisa makalannya ada mau apa orang Tuhan mau kok mau kamu orang Tuhan apa paling mau nyos lain lah penyertannya kakak orang Tuhan lain. Lama bahari kita berjalan kada kawat diangkat, mandi dimandii, bahera dibasuhi. Ini fase awal kita datang ke muka bumi. Terus kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, ditambah kekuatan. Puncak kekuatan seorang manusia terletak pada saat umurnya 30 tahun sampai menuju ke 40 tahun. Ini puncak manusia di mana memiliki kekuatan yang paling kuat. 30 sampai 40 itu kuat benar. Biasanya naga ini penyakit kereta api apa? Jadi undang untuk karos, ayam kampung, ayam kota, ayam apa aja untuk makan, dan ada begadang, dan ada karos. Ada urusan atau penyakit tidak ada. Ada ini puncak kekuatan, gagah, awak kencang masih 30-40 nih. Nah ini di sini puncak kekuatan. Allah akan mengembalikan manusia ini kepada kelemahan. Setelah lemah dijadikan kuat, dijadikan lemah kembali. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan kepada waktu yang paling rendah, waktu yang paling bawah. Dulunya lemah jadi kuat, dipulihkan jadi lemah pula. Puncak yang paling lama ketika sakaratul maut, paling lama banget. Tak meninggal dunia, makin lama lagi. Sadar diri bahwa seorang hamba tidak ada apa-apanya, melainkan hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sadar
bahwa kehidupan kita kada seumuran kita kuat, kada seumuran otak kita ini cerdas. Ada saatnya kepintaran otak ini menurun. Bahasa orang kampung lali. Bahasa kami lali itu lain bahasa Jawa. Lali itu tak ingat. Bahasa kami lali itu alahan pada tak ingat. Mangalilo. Ada lagi pikun bahasa Indonesianya. Pikun bahasa kami lali. Lali ini sampai bisa baudak anjing, baudak tahi. Itu lali. Wala'iyatubillahi min dalik. Ada sebagian di antara manusia sebelum meninggal dunia tahi diudak, anjing diudak. Kada tahu napa-napa bakame betutung bakame diudak. Nah, dikasayakan ke awak benar berkah. Ada manusia nang itu ini bujur-bujur lali namanya. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 perkara yang insya Allah ini bisa menjadi sebab kita dijaga oleh Allah daripada penyakit pikun. Ada tiga amalan yang akan ulun bagi pada malam hari ini. Amalan yang insya Allah akan mencegah kita daripada penyakit lali, pikun. Jangan sampai ini terjadi. Karena makin ketuha, pikiran kita ini makin berkurang. Kadar kepintaran ini berkurang. Bahari kita pahapalan. Sudah Tuhan ini pahapalan kan? Ada lagi ya. Bahari pahapalan ini memori penuh ya tulisannya. Apa hibah? Hari harga bayar arisan, tanggal 15 bayar wifi, tanggal 9 tanggal 10 oleh PDAM non listrik. Maka ada gini, anak biar kuliah pulang. Belum lagi bini kredit kantor dosi sesak. Larang cilai itu. Tapi ada betul si sesak, makin ini bayari tahu kan? Kerudung mahal, jalan lain kerudung harga 60, jalan 3 bulan ya, jarikan duitnya itu mahal, something itu berapa harganya? Aku nih bakal jual sekarang. Nah, supaya kada pikun ada 3. Satu disebutkan yang berkata ini Sayyiduna Ikrimah ibn Abu Jahal. Abu Jahal ada bisi anak namanya Ikrimah. Abu Jahalnya kafir, bahkan Sayyidul Kafirin, indungnya orang-orang kafir yang memusuhi kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Tapi Abu Jahal ada bisi anak masuk Islam. Nah, inilah hebatnya dakwah Nabi kita Muhammad. Padahal kan waktu Nabi berdakwah, malaikat itu mau capi kepada Nabi kita. Waktu Nabi kita disakiti, Nabi kita ditawak pakai batu, Nabi kita dimacam-macam. Malaikat menawarkan, wahai baginda Rasul, hendakkah kami angkatkan gunung, kami hampaskan di kampung Tuhannya itu, biarnya mati semua. Apa jawaban Nabi? Jangan. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunilah umat, ampunilah masyarakatku karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk kepada masyarakatku karena inya tidak tahu. Berkat kesabaran Nabi kita Muhammad, akhirnya banyak anak abahnya kada berislam tapi anaknya masuk Islam. Ini pikiran Nabi kita tuh jauh memandang ke depan. Dakwah Nabi itu bukan sifatnya hendak bakal hancur, tapi dakwah Nabi kita memikirkan bagaimana generasi ke depan yang akan memeluk Islam. Andaikan Nabi membawa hawa nafsu beliau, tentunya ditawarkan itu langsung dong diandaki, matian orang. Siapa yang merusakan? Nah, tapi Nabi berpikir, amun abahnya kada Islam kalau mau anaknya kailah. Anaknya kada Islam kalau mau cucunya. Cucunya kada Islam kalau mau buyutnya. Buyutnya kada Islam kalau mau intahnya.
Intahnya kada be Islam kalau ko cicitnya. Cicitnya kada be Islam kalau ko cuitnya nabi Islam. 7 turunan dah. Anak, cucu, buyut, intah, cicit, cuit, gamin. Anak, cucu, buyut, intah, cicit, cuit, gamin. Nah, 7 turunan. Cuit, gamin, pampihan gamin. 7 turunan ke bawah malamnya. 7 turunan ke atas, abah, kai, datuk, angga, sanggah, muya, muing. Jar orang Banjar, kayak tau orang Jawa kayak ulang punya. Orang Jawa lah ya namanya ngarang-ngarangnya. Ada penting coba menghafal itu. Ada penting itu rukun Islam ada, rukun apa-apa ada. Cuma kalau kau tak tahu benar ya. Artinya ke atas pada muyang ada lagi muing. Atas pada muyang itu datu anu kuitannya muyang muing. Kita ini paling hafal sampai hingga dulu selesai dah. Beda dengan para habaib itu tercatat nasab beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi si Ikrimah sempat memeluk Islam. Beliau berislam dan bahkan beliau meriwayatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Salah satunya Ikrimah mengatakan ada 3 hal yang akan menyebabkan seseorang kada pacak mengalami penyakit pikun, kada pacak lali. 1, amalannya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maksudnya di luar sholat. Ada bisi amalan membaca Quran di luar sembahyang. Kalau baca Quran di dalam sembahyang itu memang sunnah dalam sembahyang. Sunnah dan kebiasaan kita pasti terbaca. Memang pahala paling ganal baca Quran itu di dalam sembahyang. 1 huruf dibalas 100 kebaikan. Fatihah itu hurufnya 156. Ada riwayat mengatakan 155. Kalau membaca Maliki Yaumiddin dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Baca ma boleh panjang boleh pendek. Jadi kalau bacanya Maliki Yaumiddin berarti 156 hurufnya. Kalau membacanya Maliki Yaumiddin berarti 155. Boleh riwayatnya boleh 2. Jadi kalau dia membaca orang mendengar imam membaca ma-nya Maliki Yaumiddin itu hadap, jangan disalahkan. Berarti ini memakai versi nang tahandap. Itu jangan boleh dikurang, yang lainnya boleh lebih. Lain pun dia mengalami Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Ya kan boleh selesai. Salat sakit. Siapa boleh jadi kita? Apalagi nang Fatihah angka yang tarawih 7 menit, 20 rakaat, tuntung 7 menit. Itu tarawih orang gila. Ada orang gila tarawihan. Banyak manusia di lompatan. Rapi ya, lakas tontong. Mudah malamnya. Sedangkan rukun di dalam sholat ada tumakninah. Itu di mana tumakninahnya? Jelas kan ada. Tumakninah itu kan baranai sekedar bacaan subhanallah. Sedetik atau 2 detik baranai itu sudah tumakninah. Jika ada lalu lober. Mana ada sholat amanda? Lober. Biar menalang-nalang era sering pinggam sama nasa kali. 7 aja ada jangan obat itu. Itulah Indonesia. Indonesia ini pasar bagus. Apapun nanti jual payung. Payuan aja mau ada juga orang jadi nabi ada jangan obat itu. Padahal nyata-nyata dalam Islam nang jadi nabi pampihan Nabi Muhammad timbul ada nama aku. Pokoknya dalam keyakinan kita bila ada nama aku jadi nabi setelah Nabi Muhammad itu wajib tidak dipercayai. Ternyata ada nama aku percaya. Nah gitu di Indonesia nih ada aja nama umat
Bisi agama ngarannya Jasun. Agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jawa Sunda. Ngaran nabinya Tukimin. Tukimin ngaran nabinya. Percaya aja. Percaya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kalau kita manggil apa? Coba Tukimin kayak ya Rabbi salli ala Tukimin. Jangan jadi nabi, jadi guru jasa kalian. Sawat palo yang ngaran nabi ada itu. Aku aja mau mati. Ada nama aku Jibril, ya ada juga mau mati. Lia Eden ngaku jadi Jibril, membawa wahyu kepada Presiden SBY dulu. Percaya aja ada nama mati. Kerajaan langit jadi dipimpin oleh Lia Eden yang dinobatkan jadi malaikat Jibril. Sedangkan dalam keyakinan kita, malaikat itu kada besi jenis kelamin, lalkian kada, bibinian kada, bancir kada. Kenapa pada ada lakian kada, bibinian kada, dan nyamot bancir kagoro aja. Bancir kada juga. Ke malaikat wal malakul ladzi bila abin wa malaikat kada ada bisi abah, kada ada bisi umat. La akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa guring. Iyalah mau jadi Jibril makan. Berarti lahir ke malaikat. Tapi percaya. Itu akhirnya dinyatakan sebagai penista agama. Ditangkap oleh polisi. Alhamdulillah dihukum 2 tahun. Itulah hebatnya kepolisian Republik Indonesia. Jangankan maling dan teroris, Jibril ditangkap. Hebatnya malaikat dan polisi di Indonesia. Jibril ditangkap polisi dengan kebanggaan. Hebatnya polisi Republik Indonesia, masya Allah, luar biasa. Nah, kembali ke kisah tadi. Membaca Al-Quran 1 huruf di dalam sholat, pahalanya memang 100 kebajikan. 1 hurufnya. Biar menambahi ayat panjang, biar baca. Cuma ayat panjang itu sembahyang sorangan. Sembahyang di orang banyak, jangan. Orang banyak ayatnya yang sedang-sedang saja. Ya kayak Sabbihiska, kayak itu kan. Wadduha. Mengarahnya jadi imam lah, Sabihis bisa kayak kawan juga biar bisa jadi merangkum Sabihis plus Wadduha. Apa sambungannya kadang lagi? Nyadana khairu wa abqa. Kan kayak itu. Iya sih, kaingatan khairul laka minal ula. Sambungnya bukaannya Sabihis marabbikal a'la. Sampai khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sini. Ada habisannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bukaannya Sabihis. Ya sih itu bisa tahu ya. Itu memang pernah terjadi pengalaman di wadah kami. Orang jadi imam hari Jumat. Kita tahu pas ulun kada dia juga gitu. Si dia salah jadi imam pun juga bisa. Kurang wara lagi. Iya nang lain kada tujuan kan kayak apa? Jika tuh bisa sambungan kan Pak, 4 baca Quran juga lupa juga. 4 baca Quran jadi kita membaca tanya sedikit imam ada konsepnya tanda dalam kita ada apa juga. Ini dibiarkan imam jauh dari samping saya waduh kayak apa? Allah jadi. Nah yang sedang-sedang bila berjamaah jangan baca Yasin. Ini maghrib baca Yasin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Umat yang di depan. Ada nih tak waktu dijadikan yang boleh gitu. Benar Yasin. Hanya harap Allahu Akbar. Mulai sahabat aku makan takbir udah pinjanya. Imamnya pulang kan lu pintar kayak gitu. Sadar-sadar aja lah, sadar-sadar aja lah. Nah, itu mendalam sembahyang. Nah, tapi yang dimaksud di sini tadi baca Quran yang supaya tujuannya menjaga agar tidak pikun itu
itu diusahakan bisi amalan baca Quran di luar sholat. Jadi ada waktu spesial yang kita gunakan untuk membuka kitab suci Al-Quran. Di rumah tuh biar diisi Al-Quran, jangan ada diisi Islam, tapi kan ada diisi Quran, jangan kesian, jangan nukar sama ada nukar Quran. Tiba-tiba tasbihah abut. Saya kok ada ke Qurannya pengacil di rumah gede di sini. Aku udah diisi Quran, aku cari yang sebelah ada apa nyudin ya. Oh penyudin ada kan Quran. Aku buruk ini kan tuh ya. Cari pulang ke sebelah sana ada nggak isi Quran? Hanya jadi gua akan bola mengaji. Cari pulang ke sebelah sana, aku juga seumuran ke suatu Al-Quran gua. Cari ke sebelah sana, rumah orang berkunci pulang. Cari ke sebelah sana, kurangnya aja sawanan juga kita lain ya. Ya Allah, aku liling 6 buah 7 buah rumah dari dekat Quran. Udah tasbihnya abut. Alhamdulillah dari kayak gitu kan. Kasihan. Lawan kan tukang mengaji ini juga pada pintar. Kurang tahu pada awal macam mengaji ke tasbihnya kesedia dulu. Harapan ke rumah, tentu ke rumah ada isi Quran. Ngatakan kami bisa mengaji nih, kori nih, diundang orang ke masjid kan, di rumah kan, jurang biar mengaji lah. Kesedia betul ayatnya, kayak itu orang. Ini ada lah jenang pembacaan ayat suci Al-Quran. Adakah Quran panitia? Terlalu lebay kayak gitu. Bahwa seorangnya pemuda kayak itu nah, harus sama harap usia panitia ada isi kayak apa? Semua penting di masjid kan ada Quran, semua penting kan ada risal, ampun pulang. Lawan kadang-kadang Quran tuh anda dan yang lain-lain mencari hinggarnya kalau rumput. Jadi baik bersama orang tidak mulai rumah ada merepoti orang. Nah kayak itu. Jadi kita tahu tujuh bila melihat acara itu nah sudah siap itu juga benar. Ada ma'abuti, kadang membuang waktu. Itu ada membuang waktu. Cuman di sini tadi ulun pernah membuang waktu. Salah ulun juga bang. Tanda kawai harusnya jauh bang. Jauh 9 jam rasanya sampai ke sini lah. Sampai ke tempat acara ini 9 jam kalau ada hilang. Dari jam 1 datang di jam setengah 11 tadi datang ke sini. Berapa jam ya? 2, 3, 4, 5. 9 jam setengah ya sampai sini. Itu untuk pakai report dia. Jika pakai yang Ayla, untuk pakai hidung reportnya mak jejak. Jika pakai Ayla di menjaga overheadnya bisa jadi ulun minta rela dan luar biasa apa aja ulun bukan samudra di bahan lagi itu acap telepon di mobil ulun dasar kada nama angkat anak-anak menelpon HP ulun angkat di bawah di baju jadi udah nazar lagi bunyinya dimatiin nah aku anak buah ulun orang anak telepon turun di mana dah kayak kepala lebih kamu situ. Alhamdulillah sampai ulun minta rela tohir batin minta rela bukan kesengajaan untuk mengulur waktu tapi karena keadaan yang merubah segalanya keadaan merubah kayak itu antara awak ada kehidupan berjalan laju orang awak juga kehidupan laju awak calaka akhirnya jadi ceramah baju ramah kepala itu kita balik mobil jadi ceramah jadi baik anda mau santai aja lah kayak 150 bukan oh jajak taruh supir udah tahu kayaknya alhamdulillah sampai juga. Nah harus ada kita misi amalan dalam keseharian kita membaca Al-Quran barang seayatkah 2 ayatkah apalagi kalau sejuz sehari atau setengah juz sehari untuk benar sediakan insyaallah orang yang hidupnya rutin membaca Al-Quran setiap hari tuha kainannya kada macam lali kada macam pikun kada macam kaudak tahi nah gitu. Orang tuanya sudah lali
ribet orang Tuhan. Kalau sudah berdalih, lain lalinya anak-anaknya man. Anak tuh berdalih, bawa paling nggak nukar poket, nggak nukar mainan, itu aja. Memberdalihnya orang Tuhan, secara bersalah. Tawarin pais, anak pais walong. Itu pais pisang dia ulah akan pais walong, jadi dia. Ulah akan pais walong, anak kubudak, jadi dia. Apakah ada orang Tuhan? Ulah akan membudak dalam wadai uot, dia pulang. Wadai ook yang kayak belakang kayak hijau itu wadai gulungan ayam yang mana? Wadai ook lah kami nyampe. Karena bentuknya tuh mukong kayak ini nah. Wadai ook, mukong kayak ini. Dalam hukum nah, di satu baca Al-Quran harus kita sediakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Nah, menjadi wiridan biar hari-hari itu mas sebenarnya baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok. Nah, itu di luar sholat kan biar mama kan rajin pas saja sudah. Menurut Tuhan bahari Yasin, Waqiah, Tabarok itu di luar kepala berada. Bahari sama itu nya kami di luar kepala ada dan hafalnya di luar kepala juga orang bahari itu maksudnya di luar kepalanya itu orang bahari sambil duduk-duduk antara maghrib isya atau 5 surah 4 surah itu orang bahari sambil berduduk-duduk di pasahapan jamaah isya turun dulu kita wah ini bila santai tentang subahyang nah mencek WhatsApp cek mencek IG, mencek YouTube, adakah yang terbaru keluaran di YouTube? Itu kita, ada orang bahari ada orang bahari ada tahu di YouTube. Ilmu YouTube ada orang bahari. Makanya lebih selamat orang dulu daripada orang kita lah. Orang dulu kemaksiatan itu tak kurang dibanding dengan orang kita. Orang kita sekarang maksiatnya lebih terbuka lebar. Lebih terbuka lebar. Orang dulu ada apa namanya jauh lah, intinya jauh mereka daripada perbuatan maksiat karena sarana untuk bermaksiat itu ada tapi lengkap. Kalau ini terbuka lebar ya di YouTube, ya di IG, ya di Facebook, ya di WA, grup macam-macam. Kalau di grup penjahat kena judulnya aja udah grup penjahat. Jadi berataan nang dikirim tuh kisah kejahatannya. Mana hari ini ada orang mencap dadu di sana, wah masang dadu juga sini. Di mana hari ini ada orang jagoan tahajud, ada kabarnya. Itu grup-grup penjahat. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Nah, baca Quran. Yang kedua, amalan supaya kata palalian, yaitu membaca sholawat katsratus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang banyak bersalawat hidupnya kan macam lali. Orang yang juga salawat hidupnya ada macam lali. Jadi hijab orang-orang ahli salawat tabiat. Makin katuha makin pesanku. Makin katuha makin pesantang. Makin katuha makin likat. Itu tuh orang ahli salawat hidupnya salawat aja. Apalagi kaum sidin memimpinakan maulid Tuhan gurunya tapi memimpin maulid kan ada denang lali sidin mimpin maulid sabar malam apa sidin memimpin faya ayyuhal marjun minhu syafa'atan rahim orang berdarah ada denang lalinya orang berkat banyak membaca salawat. Dan orang yang banyak membaca salawat dijamin oleh Nabi kita ditolong. Nabi kita mengatakan ana riyasu man aksara salata alayya. Aku menjadi penolong bagi orang yang banyak membaca salawat lawan aku. Dijamin Nabi ditolong. Dunia ditolong, akhirat pun ditolong oleh Nabi. Ada satu cerita yang diceritakan di zaman Al-Imam Abdullah ibn Mubarak.
Waktu Al-Imam Abdullah bin Mubarak melaksanakan prosesi haji, beliau tapa imbai dengan seorang anak muda. Anak muda ini setiap kali melakukan apapun nang dibacanya salawat. Tawaf baca salawat, sa'i baca salawat, melontar jamarat baca salawat, tuntung sembahyang baca salawat. Apapun nabi gawinya salawat aja. Kan ada bacaan lain tidak? Abdullah bin Mubarak mendengar, penasaran kalau kok ada rahasia tersendiri, kenapa si pemuda ini bakal bersalawat? Akhirnya ditakuni oleh Sidin, anak muda, apa gerangan yang menyebabkan ikam awal bersalawat aja? Kada dalam ikah doa anak lain ikam hafal, maka salawat terus. Jadinya menjawab, biar siapa? Betakun macam ini. Aku justru Abdullah bin Mubarak mendengar itu langsung terkejutnya, karena Abdullah bin Mubarak ulama besar, tuan guru besar di zaman itu. Andaikan wahai imam kada pian nambah takut ulun kada macam berkisah. Tapi karena pian nambah takut, ulun akan menceritakan apa rahasia di balik salawat yang ulun baca. Ya, di sini kisahkan. Dikisahkan ujar si pemuda tadi, suatu hari ulun lawan abah bermaksud ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah ini bersama-sama dengan abah. Kami berjalan batis. Berarti berjalan itu parah aja lah. Di Jazirah Arab situ juga mungkin mulai mana kan kayak itu kan. Ada mungkin mulai Samuda ini ke Makkah. Mungkin berjalan batis yang mana sampai. Namun saya di motor aja lah bulan dia tembus. Kalau menang di Jambi semalam pemecah rekor muri, bahkan rekor dunia kan. Rekor dunia dipecahkannya bahasa bidang motor tolak ke Makkah. Wah, pakai NMAX. Wow, 8 bulannya sampai. Tolak ini berarti anak berapa ini? 8 bulannya sampai. Ada pembayang udah kayak apa? 8 bulan masa dia motor. Siga. Akhirnya 8 bulan sampai juga ke Mekah. Ada kegempangan lah. Mencahkan rekor di bujuran. Nah lain-lain datang ke Mekah ke pesawat. Inya datang pakai sepeda motor. Ini apa? Sampai di laut naik ke kapal pereng ya, kalau jalan. Sampai bila ada terdekat laut naik kapal pereng. Mungkin kayak itu. Jadi sampai akhirnya. Itu pasti pintar berbahasa gitu. Kada bisa berbahasa macam-macam. Kada tahu ini sampai di situ. Kayak kita nih ada sampai isi minyak nambah panggil rasanya bahasa kayak itu. Bahasa Inggris kada bisa, bahasa Arab kada bisa. Ya kayak gitu bang. Jadi kalau orang bisu ini ahli segala macam bahasa. Mau orang Inggris, mau orang Kanada, mau orang Jerman, mau orang Itali, mau orang Arab, beradaan pahaminya. Akhirnya itu jadinya orang mana kata angah-angahnya nyambar. Nah maunya kan juga angah badannya. Ya Allah. Kemana kisahnya tadi? Tolong kamakah berjalan. Akhirnya berjalan, saya berjalan kan. Di tengah jalan, penjelasan lelaki tadi abad meninggal dunia. Pas di pertengahan jalan abad ingin melaksanakan ibadah haji, abad meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia, yang menjadi maulah aku ini sufat. Waktu abah meninggal dunia, muha abah jadi girang liwar, latak, girang latak. Padahal muha abahnya tuh normal. Asalnya putih, bagus. Pas mati, hilang muka situ. Minta tolong kemana-mana orang, kada akan menolong. Minta tolong kemana-mana orang, kada akan menolong. Akhirnya ini terguring dihiga jenazah abahnya. Karena keuyuhan, terguring
di dalam guringnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi datang, wahai pemuda, kata Nabi, aku datang. Aku Muhammad bin Abdullah SAW. Aku datang. Diparaki Nabi, abahnya yang mati tadi dipusut oleh Nabi muhanya, langsung bercahaya. Muha hiram tadi dipusut oleh Nabi, bercahaya. Lalu si pemuda tadi bertakun, wahai Rasulullah, kenapa maka pian hakun memusutakan muha abah ulun? Jawaban Nabi kita, abah ikam ni ahli sholawat. Abah ikam ni ahli sholawat, tapi abah ikam juga ahli maksiat. STMJ, sholawat terus, maksiat jalan. Itu STMJ-nya. Lain susun terlalu jahe lain. Sholawat terus, maksiat jalan. Kurangnya rajin bersolawat, tapi rajin juga bermaksiat. Pernah juga kita mendengar ceritanya tuh, gara-garanya si Din ini maksiatnya melakukan riba. Ada juga kita mendengar sebagian kayak itu ceritanya, melaksanakan riba. Orangnya rajin bersalawat, tapi ketujuh menggawe riba. Itu nama ulah muhasirin yang dihirang. Walhasil maksiat digawinya, tapi tetap ia banyak bersalawat. Cuman Nabi sudah berjanji, ana ghiyazu man aksara salata alayya. Aku menjadi penolong orang yang banyak bersalawat pada aku. Ahli maksiat tapi banyak bersalawat, ditolong oleh Nabi kita. Muhanya nahirang dipusut oleh Nabi kita, langsung menjadi bercahaya. Bangun inya daripada guring, melihat muha abahnya, dasar bujur-bujur putih bercahaya. Itu semua berkat banyak membaca salawat. Ahli maksiat sekalipun ditolong oleh Nabi kita di dalam konteks cerita ini. Nah, kita kayak itu juga, banyakilah membaca salawat supaya kita berharap Nabi kita menolong lawan kita. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, insya Allah ditolong oleh Nabi kita kalau kita banyak membaca salawat. Di dalam pembahasan kita, orang yang banyak bersalawat hidupnya kada pacang lali, kada pacang pikul. Yang terakhir, supaya hidup kada lali, ziyaratu qabril auliya, ziyaratu kuburil auliya, menghilangi menziarahi kubur-kubur wali. Amalan supaya kata pikun katuju baziarah ke makam orang wali, ke makam orang soleh. Nabi yang tiba-tiba diberikan Allah Ta'ala orang soleh. Ada orang soleh di Banu pian menyeberang ke sana. Ada orang soleh yang luar biasa. Selagi hidupnya hidup sederhana, hakun berdiam di padang sunyi. Bahkan beliau mengatakan rame berdiam di sini. Padahal di padang liur, nyamuk berurut. Tapi rumah Sidin kada nyamuk. Barokahnya luar biasa. Hakun Sidin menyorangan dia. Hakun aja menyorangan dia di situ. Ujar kurang sunyi, ujar Sidin rame. Maka sungainya membuahnya ulang. Ya Allah, bahagia banyak di sungai. Adanya mana? Jadi pas ulun menyebarang itu kan ziarah karena ulun ada pembuahnya bahadari. Cuma buahnya ada nanti timbulnya. Rupanya sesama buahnya dilarang saling mendahului. Ada buahnya kan? Jarang juga lagi kalau ini timbul lah. Ada jarang lah buahnya. Di Sampulirang sana, di Kaltim situ banyak buahnya ini. Mulai Sampulirang menuju Karangan itu bersepeda 2 jam. Sungainya buahnya ya. Oh, buahnya diaman di pinggir-pinggir kayak itu. Pas ulun lalu ada desa Miko. Anak itu hendak melihat buaya berkunyong, berbaris. Hanya ada denang timbul. Rupa-rupanya buaya takutan juga orang keluar. Nah kalau hidungnya buaya jadi ya oke lah sudah ada apa-apa. Karena bos sedang lewat di atas air, kami harap tenang di dalam air.
prospek seorang timbul muat. Buaya ini kalau di Banyu binatang paling setia di buaya. Tapi kalau naik ke Karim, buaya darat naik ke setia lagi. Buaya itu setianya di Banyu, bila di Karim ada setia lagi hujan. Makanya biasanya laki-laki yang tidak setia itu disamakan dengan buaya. Itu kan buaya. Jadi buaya darat ada setia lagi. Nah, ziarahlah ke makam wali. Biar ziarah ke makam wali itu lihati bujur-bujur makam sidin tunah. Batu nisahnya lihati bujur-bujur. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqqas beliau mengatakan, siapa yang memandang makamnya orang wali dengan hati yang senang, maka itu akan menyebabkan hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Berkat mengikuti kuburan orang wali, dielangi orang wali itu dielangi, diziarah. Insya Allah orang nang katujuh beelang ke makam orang wali, hidupnya kada pacang lali. Ziarah ini ziarah ujung pandaran, ziarah. Di mana ada wali, ziarah. Di mana lagi ada wali? Di samping banyak orang soleh-soleh ke makam Al-Fadilatul Ustaz Ki Haji Abrar Dahlan. Orang soleh, sangat-sangat beliau nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Bahkan beliau dikenal salah satu muslim Kalimantan, orang yang banyak memiliki sanad di Kalimantan. Gurunya beliau Syekh Yasin bin Isa Al-Qadani, musnidud dunya, orang yang banyak memiliki sanad-sanad keilmuan di muka bumi ini. Syekh Yasin pada muridnya ada di samping. Dan kita sendiri punya guru kita sanadnya nyambung kepada Kiai Abrar Dahlan, nyambung sanadnya kepada beliau. Makanya kita biasanya ke samping, kita waktu kita sediakan untuk ziarah ke makam beliau, karena beliau dalam silsilah ilmuwan, dalam silsilah keilmuan adalah kai oleh kita, guru kita, abah kita. Maka beliau Kiai Abrar Dahlan adalah kai kita di pintaran ilmu. Kai itu. Insya Allah besok malam kan acara di samping turun nih di Masjid Al-Kamal. Tapi pada maghrib insya Allah ulun hadir kebetulan malam Selasa di majelisnya Mamarina ulun tuh. Nah, Mamarina ini betul. Ustaz Royan. Jadi insya Allah hadir di majelisnya beliau. Beliau pun ada di rumah WA, hadir berulang. Jadi insya Allah sekaligus ziarah sekaligus hadir majelis beliau. Ambil berkat orang soleh. Nah itu. Di mana lagi ada nang tuh kawan guru sekumpul itu di mana? Nang Bujang. Guru Aiman. Di mana daerah mana tuh? Pampuang Hulu. Nah, Pampuang Hulu. Kawan, ini kan kawan oleh abang guru sekumpul. Bujang orangnya, guru Aiman Bujang. Kawan oleh beliau, orang soleh. Banyak orang kada tahu kawalian sini. Mastur, tertutup kawaliannya. Baiklah kita ke sana, ziarah ke sana. Banyak di orang wali itu, apalagi dia datang ke Kalsel, datang ke Kalimantan Selatan, ketuyuk orang wali. Banyak makam-makam orang wali, banyak benar. Cuman sebutin aja nang kita pasani bila ziarah ke makam orang wali, bawa hati husnudzon, sangka baik. Terkabulnya doa pian di makam orang wali karena sangka baik pian. Bila pian bersangka jahat, kada pacang kabul. Sekalipun pian ziarah ke wali kutub, kada pacang kabul. Karena hati pian kada bersangka baik. Sangka baik kan sini. Melihat makam orang wali kayak keuntungannya ziarah. Nah ini jadinya makam situ panjangnya.
jujuran di muka orangnya kayak ini. Kan usah pemandir kayak itu. Ada jadi hasil pemandir kayak itu. Malah tidak dalamnya aja. Kayak Sultan Suriansyah di Kuwait Bapak. Panjang, ukuran sini bisa 3 meter atau 2,5 meter sama. 3 meteran sekolah. Ada yang panjangnya aja. Kayak itu aja orang tadi aja. Kayak itu panjangnya kayak apa? Isinya di dalamnya. Pikiran lu lah jauh aja. Ya apa keziarahan kayak itu? Nanti itu makom sini wah ini, masya Allah orangnya ganalnya. Tidak usah kita pikir macam-macam. Tidak usah pikir macam-macam. Kalau di komplek pemakaman Sultan Suriansyah itu banyak orang yang luar biasa. Sidinnya dicatat sebagai Raja Banjar yang pertama kali memeluk Islam, Pangeran Samudra namanya. Cuman memeluk agama Islam. Jadi masyhurnya Sultan Suriansyah, Pangeran jalan dunia tengah, Bandaran Raja Buana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Batahta, kabalan dengan wadah pembukaannya di kampung Kuwait diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Bikin bola. Pangeran Samudra ini dicatat sebagai raja yang pertama kali memeluk Islam. Di samping makom beliau, di sebelah kiri kita masuk ada makom khatib dayan. Dayan itu mungkin diambil dari bahasa Arab da'iyah, seorang khatib yang mendakwahkan agama Islam. Beliau ahli strategi perang, sakti orangnya, entah itu soleh orangnya, wali lagi. Ini namanya Ma'ullah, mengislamkan Raja Banjar dan tentunya mengislamkan kepala suku yang ada di daerah kami di Kalua. Di Kalua itu ada dulu kepala balai adat yang dimiliki oleh 4 kepala suku. Berkat dimasuki khatib Dayak, 3 kepala suku mau memeluk Islam, 1 kada mau. Itu sejarahnya ada dicatat. Khatib Dayak berkubur di Kuwait, orang soleh. Ada juga makom di dalam komplek pemakaman Kuwait itu tulisannya Sayyid Muhammad. Habib, orangnya Habib. Jadi kita kada tahu, salawasan ini kita kada tahu Habib siapa ini. Ternyata setelah Habib Jindan baru-baru tadi datang kan, Habib Jindan ke Banjarmasin. Baterai 30%. Sini datang dengan Habib Ali. Habib Ali ini buyut oleh Habib Ali Kuita. Jadi Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Kuita. Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali. Yang harus Habib kemarin itu putar sini. Sama peninggalan kawan pada Tuhan Habib Ali ini berziarah ke Kuwait lawan Habib Jindan. Jadi tak boleh, kenapa ziarah ke situ? Ini jin anak katanya beliau. Ini kakek saya. Habib Jindan itu tentunya kayak sidin di pintaan mama. Karena abah sidin kan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi kalau mamanya sidin Al-Habsyi. Nah, Habib Ali itu dari abah sidin Al-Habsyi. Jadi ini kata beliau termasuk jin pada tuan kuburan sidin, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu kuburnya ada di pemakaman Kuwait. Jadi sudah ma'ruf kata beliau, sudah dikenal dalam sejarah. Beliau sering mengirim surat bahwa saya dakwah di Kalsel, bahwa saya dakwah di Banjar. Saya dakwah di Banjar kata beliau. Dan itu makomnya bertuliskan Sayyid Muhammad. Letak makomnya hampir beberatan lawan beberatan lawan sumurnya Sultan Suriansyah yang sudah 500 tahun kada pernah kering kayak apapun kemaraunya kada suah kering ke sumur, jernih banyunya. Kerawan bujur dia di komplek pemakaman ada sumur kada pernah kering, sudah 5 abad kada pernah kering. Itu luar biasanya lah. Nah, banyak jejak langkah para aulia, tinggal hakun adanya kita main
ziarahi di Kalua, ada aja makam wali-wali menghadap ke Elang, banyak aja di Kalua itu juga. Takabajar banyak lagi, Takamartapura luar biasa, Datuk Karamayan, Datuk Kashful Anwar, Abah Guru Sekumpul, banyak lagi orang-orang wali yang lain, beratus orang wali di sana. Nah, maka siapa nak tuju menghilangi orang wali, insya Allah hidupnya tak ada baca lali. Insya Allah. Nah, 3 amalan ini harus kita gawe. Ulangi, baca Quran, baca salawat, ziarah ke kubur wali. Insya Allah nih kada baca maulah pikun, kada baca maulah lali. Inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat keseluruhan lawan pian-pian sabarataan. Bagi pian yang ingin memiliki kenang-kenangan, memiliki koleksi foto al-fakir, foto ulun pribadi yang itu resmi dicetak oleh majelis kami, Majelis Sabilul Anwar, yang tentunya duitnya untuk operasional majelis kami bisa pian berhubungan dengan anak buah ulun yang ada di depan masjid. Itu hadiahnya 10.000 paling dikit, ambil sebuting bayar 100 lebih baik. Karena ini tujuannya untuk majelis. Jadi di sana ada koleksi foto-foto ulun yang bisa memilikinya dengan bahagia 10.000 paling dikit lebih selebihnya untuk operasional majelis kami, Majelis Sabilul Anwar. Nah, mudah-mudahan majelis malam hari ini menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, bersama maafkan kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sehat walafiat, wa akhirat wa batinah. Allah bersihkan selalu hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Allah luaskan rezeki kita yang halal, kada susah payah mendapatinya. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini Allah jadikan kabul segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah jadikan kita beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta ridha, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabarataan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka na, murang